Ini materi ke-7 kalau tidak salah, karena kemarin memang tidak urut sesuai dengan RPS, jadi pertemuan yang kurang akan kita lengkapi. Setelah UTS ini ada sekitar 7 pertemuan. Untuk BHD atau biasa disebut BLS atau Basic Life Support, itu disebut juga dengan BHD atau bantuan hidup dasar. Biasanya penanganan awal untuk pasien yang mengalami henti jantung, henti nafas, maupun obstruksi jalan nafas. Jadi ada 3 kemungkinan. Kalau kita tahu ada pasien tiba-tiba tergeletak di pinggir jalan, misalnya ada kecelakaan atau ada mungkin gempa bumi, mungkin seperti tertindih bangunan, atau mungkin yang lain. Nah, ini biasanya pasien itu ada 3 kondisi, henti jantung, henti nafas, maupun obstruksi jalan nafas. Jadi ada 3 kondisi itu yang perlu diperhatikan. Jadi 3 ini yang penting vital, karena jantung itu juga memompa darah ke seluruh tubuh. Kalaupun dia tidak sampai ke otak, darahnya, maka tidak ada pertukaran oksigen. Nah, itu biasanya menyebabkan kerusakan otak. Makanya jantung vital, kemudian nafas juga vital, karena nafas ada pertukaran oksigen. Ketika dia tidak ada pertukaran oksigen, tentunya sel-selnya akan mati. Kemudian untuk obstruksi jalan nafas, biasanya jantungnya bisa, nafasnya bisa, tapi jalannya untuk jalan nafas tidak bisa. Misalnya tertindih sesuatu setelah kecelakaan dan sebagainya, itu ngaruhnya ke obstruksi jalan nafas. Untuk BHD, ada keterampilan yang sebenarnya bisa diajarkan ke siapa saja. Misalnya, mengenali kejadian henti jantung, kemudian aktivasi sistem tanggap darurat, kemudian CPR atau cardiopulmonary resuscitation, atau RJP, resusitasi jantung paru, dan AED itu untuk alatnya. Jadi mungkin kalau kita di tempat yang istilahnya minim alat, maka mungkin yang bisa kita lakukan hanyalah CPR dan RJP. Kalau AED itu sudah sampai ke rumah sakit atau pelayanan di tingkat rujukan, seperti itu. Setelah kita mengamankan dulu untuk kondisi dari orang yang akan kita tolong. Untuk BHD, itu adalah dasar untuk menyelamatkan nyawa ketika terjadi henti jantung. Dan aspek BHD itu pertama, pengenalan langsung terhadap henti jantung mendadak dan aktivasi sistem tanggap darurat, CPR, RJP dini, dan defibrilasi secara cepat. Kemudian RJP-nya resusitasi jantung paru, kemudian pengenalan alatnya AED. Tapi di sini mungkin untuk AED sebagai wacana, jadi mungkin kita tidak akan melakukan untuk AED-nya, karena itu sudah penanganan di tingkat rujukan, tapi yang harus diketahui adalah RJP dan CPR. Pengenalan dini, respon terhadap serangan jantung dan stroke juga dianggap sebagai bagian dari BHD, karena pasien-pasien stroke maupun serangan jantung itu juga butuh untuk bantuan hidup dasar. RJP itu tindakan darurat untuk mengembalikan keadaan henti nafas atau henti jantung ke fungsi optimal. Nah, ini hubungannya sama gawat daruratan maternal adalah karena di gawat daruratan maternal itu dia akan ngaruh ke ibu dan janin, ibu dan bayi. Kalau misal dia sudah terlahirkan, maka 2 orang ini yang nantinya butuh untuk dapat BHD atau bantuan hidup dasar. Kalau bayi biasanya dia asfiksi, itu tentu dia butuh untuk BHD. Tapi di sini khusus untuk materi kali ini BHD secara umum, jadi bukan hanya bayi. Kalau kemarin kita sudah resusitasi neonatus, itu khusus untuk bayi, seperti itu. Tapi kalau BHD di sini adalah bantuan hidup dasar untuk secara umum, artinya dilakukan ke ibu bisa, ke mungkin keluarganya bisa, kakek neneknya, ataupun suaminya, ataupun remaja seperti itu bisa dilakukan. Itu BHD. Kalau kemarin resusitasi, berarti itu khusus untuk bayi dengan asfiksi, aspirasi mekonium, dan lain-lain. Nah, itu. Tapi untuk BHD ini khusus memang secara umum. Kemudian, lanjut untuk tujuan BHD, intinya untuk oksigenasi darurat.
Dan juga mempertahankan ventilasi paru, karena paru itu mendistribusikan darah oksigenasi ke jaringan tubuh. Seperti itu. Selain itu, untuk bantuan sirkulasi sistemik, artinya ketika jantung bisa memompa darah, paru bisa mengambil oksigen, maka adanya sirkulasi sistemik sehingga orang yang tadinya henti jantung, henti nafas itu bisa tertolong, beserta ventilasi dan oksigenasi tubuh secara efektif dan optimal. Jadi sampai dia jantungnya tidak berhenti, seperti itu. Sampai dia mendapatkan perawatan di sistem rujukan yang lebih lengkap. Dan dia dapat untuk bantuan hidup jantung lanjutan, seperti itu. Jadi bantuan hidup dasar itu intinya dia bantuan hidup yang benar-benar kita tidak ada alat, kita hanya mengecek ABC, RW, breathing, circulation, itu yang utama. Setelah itu selesai, harus kita rujuk ke tempat yang lebih tepat, karena dia pasti butuh untuk bantuan hidup secara lebih baik, seperti itu. Itu udah sampai ke D, di drugs. Di drugs itu berarti obat-obatan masuknya ke tempat rujukan. Bisa rumah sakit, bisa klinik terdekat yang bisa menangani untuk bantuan hidup dasar, bantuan hidup jantung lanjutan. Kalau misal dia penderita stroke ataupun penderita gagal jantung. Langkah-langkah untuk bantuan hidup dasar itu adalah yang pertama amankan keadaan. Jadi pastikan ketika kita tahu pasien, misal di sini adalah kita ambil pasien kecelakaan, pastikan kita sudah mengamankan pasien atau klien kita dari jalan. Jadi jangan sampai kita di tengah jalan kita memberikan BHD, jangan sampai seperti itu. Itu sama saja kita menambah masalah orang lain. Karena ketika kita lihat ada pasien di situ masih di tengah jalan, berarti harus kita pinggirkan untuk bisa kita tolong di pinggir jalan. Jangan sampai di tengah jalan kalian merasa saya bisa BHD, tapi kalian menolongnya di tengah jalan itu juga salah, karena itu akan mengganggu lalu lintas, juga akan mempersulit untuk evakuasi, seperti itu. Jadi pastikan kalian ada di tempat yang tepat, artinya tidak ada jalur listriknya, tidak ada asap. Mungkin misalnya kalian menolong pasien yang atau klien kalian yang habis dari kebakaran rumah, dia pasti terjadi mungkin penyumbatan saluran nafas, berarti kalian juga amankan klien dari yang namanya asap kebakaran tadi. Ibaratnya tepikan mereka ke tempat yang lebih aman. Seperti cuaca ekstrim misalnya, ada klien yang henti jantung ketika dia terseret banjir, ya berarti pinggirkan dia dari sungai atau pinggirkan dari tempat lokasi banjir itu ke tempat yang lebih tinggi, maupun emosi dari orang di sekitar lokasi kejadian, ataupun emosi. Jadi biasanya kalau kita menolong orang kecelakaan, ada istilahnya terjadi emosi, misalnya dia kecelakaan, tapi keluarga yang melihatnya,